Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamaluddin Abdul Ghani, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung 2021. Saya merupakan CPNS dari Kabupaten Garut, angkatan 21 dari kelompok 2. Kali ini, saya ingin membahas mind map yang sudah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Mari kita mulai dari definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kesadaran akan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Definisi tadi, kita belajar tentang 4 konsensus dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat ideologi negara yang tercantum pada alinea 4 Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi nasional, penentu kewajiban dan hak negara, aparat negara, dan warga negara. Yang keempat adalah kesadaran atas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terhimpun dalam konsensus keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, merupakan semboyan yang terdapat pada Kitab Sutasoma yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Selanjutnya, sejarah merupakan salah satu bagian penting dalam wawasan kebangsaan. Di antaranya adalah sejarah tonggak titik penting berdirinya bangsa Indonesia. Sejarah ini diawali dari berdirinya Budi Utomo yang diinisiasi oleh Dr. Sutomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 yang biasanya sekarang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada saat itu, Dr. Sutomo beserta para mahasiswa dari Stopia, yaitu mahasiswa dari kedokteran Jawa di Batavia, di antaranya adalah Mangunkusumo dan Suraji, mengadakan rapat kecil mengenai bagaimana Indonesia untuk merdeka. Kemudian, berdirinya Perhimpunan Indonesia tanggal 25 Oktober 1908, didirikan oleh para mahasiswa pribumi yang belajar di Belanda yang memiliki cita-cita sama menginginkan Indonesia merdeka. Kemudian Kongres Pemuda 1, tanggal 30 April sampai 2 Mei 1920, yang membahas mengenai kegiatan kepemudaan, ekonomi, serta sosial budaya. Kemudian Kongres Pemuda 2, tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda, di mana putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan satu, bahasa Indonesia. Kemudian, berdirinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Mei 1945 dengan tujuan mendapatkan dukungan Jepang dalam mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, berdirinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan tugas utama melanjutkan tugas BPUPKI dalam menindaklanjuti persiapan kemerdekaan Indonesia. Di dalam panjangnya sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia, para pendiri negara kita bekerja keras dalam menentukan identitas negara. Identitas nasional kita terdiri dari
Satu, bendera negara, yaitu bendera merah putih. Kedua, bahasa persatuan, yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Ketiga, lambang negara merupakan Garuda Pancasila. Dan yang keempat, lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh W.R. Supratman. Setelah memahami wawasan kebangsaan, maka dengan sendirinya pemahaman utuh kita terhadap bangsa dan negara akan menciptakan rasa bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, tindakan, perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara, kesejahteraan bangsa dan negara, dan pengertian terhadap kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, di mana kita bangga dan menggunakan karya-karya dari anak bangsa. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila dan mengamalkan semua asas-asas di dalamnya sebagai ideologi kehidupan. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, seperti mengedepankan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kelima, kemampuan awal bela negara, di mana kita mempersiapkan semua kebutuhan baik mental, fisik, maupun kemampuan lainnya yang mendukung kita untuk melakukan bela negara. Ketika kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta sikap bela negara. Di antaranya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, NKRI harga mati. Menaati peraturan perundang-undangan, dan membina kerukunan, di mana negara kita merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita mengedepankan toleransi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam pelaksanaan sikap bela negara, juga diimplementasikan kepada kehidupan sebagai aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah secara bijak, baik, dan penuh tanggung jawab. Kedua, melayani publik dengan sepenuh hati. Ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana ketiga-tiga sikap ini kita lakukan, maka akan terbentuklah ASN profesional yang siap selalu untuk sedia menerapkan kehidupan bela negara di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian podcast yang bisa saya sampaikan. Salam NKRI.